Waduh, gegara gue ngepost soal driver gue positif, terus banyak netizen yang kirimin gue video influencer. Nggak tahu dia influencer atau bukan sih, gue juga kagak kenal. Nih, gue ke-spill videonya yang menarik, guys. Selebgram Medina Zain membuat penjelasan terkait suaminya Lukman Azhari yang menjadi bulan-bulanan warganet. Medina dan suaminya dikecam karena diduga nongkrong di tempat umum meski suaminya dinyatakan terpapar COVID-19. Hal itu diketahui dari hasil unggahan pribadi mereka di sosial media. Medina dan suami tampak mengunggah aktivitas jalan-jalannya sambil menunggu hasil tes PCR yang kemudian membuktikan bahwa suaminya positif COVID-19. Sontak masyarakat pun geram. Medina dinilai tidak peduli terhadap kondisi pandemi yang tengah genting dengan penyebaran virus Omikron. Karena dianggap lalai, seleb TikTok Agnes Jennifer pun mengomentari Medina Zain dan suami. Berikut komentarnya. Nih, jadi dia udah merasa gak enak badan nih sama lakinya. Terus dia ke rumah sakit. Ini nunggu hasil swab. Oke. Terus hasilnya lakinya positif nih, Wak. Lakinya positif, dianya negatif. Dan sebelum nggak bisa nge-vape. Terus masih sempat nge-vape dan pesen minum di restoran. Anda hebat, luar biasa. Anda hebat. Aduh, lu ya ibaratnya nih driver gue yang jelas-jelas dia kagak tahu dia COVID, terus dia udah merasa nggak enak masih kerja aja, gue emosi. Gimana lo gitu yang udah jelas laki lo positif, lo masih bisa ke restoran pesen makanan, minuman. Anda luar biasa sekali. Gue sih sabodo amat gitu ya, mau lu atau laki lu positif. Cuman nih masalahnya nih, kalau orang lain ketularan sama lu bagaimana? Soalnya bisa jadi di lu tuh no symptoms atau cuma berasa sumang-sumang aja, di orang lain bisa metong. Namun menurut Medina, suaminya tidak jalan-jalan seperti yang dituduhkan. Saat berada di kafe, dia dan suami tengah menunggu hasil PCR keluar. Menurut pengakuan Medina, ia mengunggah hasil tes terlebih dahulu sebelum unggahan dia dengan Lukman Azhari nongkrong di kafe. Menurutnya, waktu penempatan dalam stories tersebut terbalik, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Oke, Prof, ini untuk masyarakat nih, kan sekarang akhir tahun nih. Prof ingin himbau apa saja? Ya, jadi saya sampaikan bahwa sebenarnya virus ini masih ada di tengah-tengah kita. Saya bilang masih ada. Jadi oleh karena itu, dan model penularannya tetap sama. Ya, model penularannya itu melalui droplet. Oke, jadi masyarakat harus... Ya, jadi artinya pertama masyarakat tetap harus menghindari kerumunan-kerumunan. Kalau kita kerumunan-kerumunan, orang banyak, ratusan orang, bahkan sampai ribuan, itu kans untuk kita kena tuh ada. Kenapa? Karena kan kemungkinan positifnya itu menjadi muncul dibandingkan hanya 10 orang misalnya, kan gitu. Yang kedua. Nah, oleh karena itu tadi tetap dia harus menghindari kerumunan dan dia juga harus tetap konsekuen menggunakan masker. Tangan yang penting karena kan artinya kita selalu mesti udah beberapa waktu ini kayaknya belum dikasih hand sanitizer. Kalau kesempatan kita cuci tangan kita nggak tahu kan, saya pegang di sini udah kan kita kan nggak tahu itu betul, tadi. Yang penting kita mesti selalu ingat itu. Kemudian biasanya kalau orang liburan ini memang liburan, tapi kadang-kadang liburan itu diisi oleh aktivitas yang tidak sehat, misalnya ngobrol atau apa sampai makan tidur buka. kurang, ya kan? Makan juga mungkin karena makan berlebih-lebihan, jadi malahan kan gitu. Kemudian yang biasanya dia olahraga rutin nih karena lagi benar-benar holiday dia nggak olahraga misalnya. Jadi ini hal yang mesti diperhitungkan. Dan kadang-kadang kan yang biasanya tertib mungkin kalau dia di rumah sehari-hari dia makan buah atau sayur, ini kalau lagi jalan-jalan kan susah. Nah itu tadi. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita terbagus, tidur yang cukup, ya kan, kemudian konsumsi sayur dan buah-buahan, ya. Dan kadang-kadang mohon maaf aja kalau liburan itu kan kayak permisif untuk mengkonsumsi ya misalnya alkohol, ya kan, atau mungkin jadi juga ketemu temen asik ingat lagi ngerokok baru, lagi, misalnya tadi kan. Jadi ini yang mesti diperhatikan ketika kita kurang tidur, konsumsi alkohol berlebihan, kemudian merokok itu akan mempengaruhi juga daya tahan tubuh kita gitu. Jadi tetaplah kita mesti ingat bahwa pandemi belum selesai.
virus ini masih ada di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana caranya hindarin kerumunan? Ya kita selalu konsekuen menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dan kayak hidup sehat tetap. Ya Baik. kalau ada kesempatan olahraga udah. Dan jangan Gitu lupa loh. yang belum vaksin Nah, harus segera itu ya. tadi. Jadi Oke. dan juga mesti konsekuen. Kalau memang ditetapkan orang yang belum divaksin itu nggak boleh naik pesawat, ya udah konsisten gitu loh. Dia tetap nggak bisa naik pesawat mau nggak mau. Jadi saya rasa tetap vaksinasi adalah salah satu solusi bagaimana kita bisa menghindar. Salah satu saya bilang Baik. menghindari untuk tidak terinfeksi oleh COVID Baik. ini. Gitu. Wah, bagaimana nih Sobat Vidivisi? Padahal kita sedang bersiap menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Tetapi ternyata masih banyak warga yang menganggap enteng protokol kesehatan. Kalau begitu, kapan pandemi ini bisa berakhir? Tetapi ketika sakit di zaman pandemi ini, dengan ataupun tanpa gejala Omikron, jangan keluyuran dulu ya Sobat Vidivisi. Segera lakukan tes PCR, agar meminimalisir penularan virus ini.